Banyak orang mengira keharmonisan rumah tangga lahir dari cinta yang besar, padahal cinta bisa retak kalau intonasi bicara tidak dijaga. Nada suara yang kasar bisa memadamkan rasa sayang, bahkan meski kata-kata yang diucapkan sebenarnya benar. Di dalam hubungan, cara menyampaikan sering lebih penting daripada isi ucapan. Kata yang sederhana bisa berubah jadi pisau kalau dilempar dengan nada tinggi, namun bisa menjadi pelukan hangat bila disampaikan dengan intonasi lembut. Intonasi adalah pintu pertama yang menentukan apakah pesan diterima sebagai kasih atau serangan. Intonasi bicara ibarat musik pengiring kehidupan rumah tangga. Kalau nadanya lembut, ritme keluarga jadi damai, seperti lagu yang menenangkan jiwa. Tapi kalau nadanya keras, rumah akan terasa seperti panggung perang. Banyak pasangan lupa bahwa intonasi lebih kuat daripada argumen. Kita bisa benar dalam logika, tapi salah dalam nada. Dan seringkali orang lebih mengingat bagaimana kita bicara dibandingkan apa yang kita bicarakan. Hidup bersama adalah seni membaca emosi. Intonasi yang salah bisa menyalakan bara api kecil menjadi kebakaran besar. Sebaliknya, intonasi yang tepat mampu memadamkan konflik sebelum meledak. Misalnya sebuah, "Kenapa begini?" bisa terdengar sebagai tuduhan jika nadanya tajam, atau terdengar sebagai kepedulian jika nadanya penuh kasih. Di titik inilah kecerdasan emosional diuji, bukan sekadar kecerdasan berpikir. Keharmonisan rumah tangga berdiri di atas pilihan sadar untuk mengendalikan nada. Banyak pasangan hancur karena gagal mengatur intonasi di momen genting. Amarah memang manusiawi, tapi intonasi adalah kendali agar amarah tidak berubah jadi racun. Menunda bicara sampai nada mereda jauh lebih bijak daripada memaksakan percakapan dengan suara tinggi. Orang yang mampu mengatur intonasinya sedang menyelamatkan harga diri pasangannya, dan menjaga rumahnya tetap aman sebagai ruang pulang, bukan arena saling melukai. Intonasi juga menentukan bagaimana anak-anak memandang rumah. Anak yang tumbuh dalam teriakan akan membawa luka yang sulit sembuh. Mereka belajar bahwa cinta bisa hadir bersama ketakutan. Sebaliknya, anak yang tumbuh mendengar intonasi lembut belajar bahwa perbedaan bisa dibicarakan tanpa merusak rasa aman. Keharmonisan rumah tangga bukan hanya milik pasangan, tapi warisan emosional yang diteruskan pada generasi berikutnya. Intonasi bicara bukan soal teknik retorika, melainkan cermin dari hati. Orang yang hatinya penuh amarah akan sulit berbicara dengan nada lembut. Sebaliknya, orang yang hatinya tenang akan memancarkan ketenangan lewat suaranya. Maka memperbaiki intonasi berarti memperbaiki batin. Rumah yang damai lahir dari jiwa-jiwa yang mampu mengendalikan nada meski sedang didera masalah. Keharmonisan tidak diukur dari seberapa jarang konflik terjadi, melainkan dari bagaimana konflik itu dibicarakan. Banyak pasangan berusaha keras mencari solusi dengan dialog panjang, tapi lupa bahwa dialog tanpa intonasi yang sehat hanyalah debat. Intonasi adalah jembatan yang membuat kata-kata menyeberang ke hati pasangan. Tanpa itu, semua ucapan jatuh jadi batu. Inilah sebabnya, orang bisa menang dalam argumen tapi kalah dalam hubungan. Menang bicara tidak sama dengan menang cinta. Keharmonisan selalu berpihak pada nada yang menjaga, bukan nada yang meruntuhkan. Intonasi bicara adalah bentuk penghormatan. Dengan nada yang tepat, kita mengirim pesan bahwa pasangan kita layak dihargai, bahkan saat salah. Sebaliknya, nada yang kasar menyiratkan penghinaan, membuat pasangan merasa diremehkan. Banyak luka batin muncul bukan dari isi kata, melainkan dari cara kata itu dilempar. Menjaga intonasi berarti menjaga martabat pasangan, dan menjaga martabat pasangan berarti menjaga fondasi rumah tangga. Intonasi juga adalah kunci untuk menghindari kebisuan beracun. Banyak rumah tangga hancur bukan karena pertengkaran, tapi karena akhirnya tidak ada yang mau bicara lagi. Suara yang keras membuat orang enggan mendengar, hingga percakapan berhenti total. Sebaliknya, intonasi lembut membuka ruang untuk terus berbagi cerita, sekecil apapun. Keharmonisan bukan berarti tanpa perbedaan. Pada akhirnya, intonasi bicara adalah bahasa cinta yang paling nyata. Cinta bukan hanya dalam kalimat "aku sayang kamu", tapi juga dalam nada saat menegur, nada saat meminta, nada saat menolak. Intonasi adalah energi yang menyelimuti rumah. Jika energinya keras, rumah jadi penjara. Jika energinya lembut, rumah jadi surga kecil. Maka kunci keharmonisan rumah tangga bukanlah banyaknya janji, melainkan konsistensi menjaga nada bicara. Dari intonasi, lahirlah rasa aman. Dari rasa aman tumbuhlah cinta yang panjang umur.